Mood, apa kabar mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang salah satu kota yang akhir-akhir ini mulai muncul ke permukaan. Nah, kalau misalnya kalian dengar kata-kata zombie, itu kan pasti ya entah itu kalian langsung mikirin video game, film, ataupun cerita-cerita yang terkenal lah tentang zombie. Nah, gimana ceritanya atau gimana kondisinya kalau zombie itu benar-benar ada di dunia nyata kita ini? Nah, kota yang akan kita bahas ini adalah kota yang terkenal dengan zombinya. Nah, kota apa itu dan kenapa bisa disebut kota zombie? Nah, langsung aja nih kita ke penjelasannya. Philadelphia atau sering disebut juga dengan Philly merupakan salah satu kota besar di Pennsylvania yang merupakan salah satu kota yang dulunya pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat pada tahun 1790 sebelum akhirnya dipindah ke Washington DC. Philadelphia ditetapkan sebagai kota terbesar kelima di Amerika Serikat. Perkiraan penduduk di kota ini sekitar 1.526.000 jiwa dan memiliki luas 349,9 km. Nah, di Philadelphia ini terdapat kebun binatang besar pertama di Amerika Serikat. Selain itu, Philadelphia juga merupakan tempat berdirinya Liberty Bell yang memiliki makna historis untuk Amerika Serikat. Jadi, sebelum tahun 1850, Philadelphia ini sempat menggulingkan New York sebagai kota paling berpengaruh di Amerika Serikat karena telah memberikan sumbangsi ekonomi dan pembangunan untuk Amerika Serikat. Kota Philadelphia ini juga dulunya menjadi pusat keuangan dan sistem perbankan di Amerika Serikat sebelum akhirnya diambil alih oleh New York pada tahun 1850-an. Nggak cuman itu nih Good Mood, kota Philadelphia ini juga merupakan kota yang toleran, yang paling toleran di Amerika Serikat. Kota ini juga pernah mendukung warga kulit hitam untuk menentang perbudakan. Sayangnya, kota yang bersejarah dan sempat memberikan sumbangsi besar untuk Amerika Serikat ini justru saat ini disebut dengan kota zombie. Nah, salah satu daerah di Philadelphia bernama Kensington Avenue itu disebut kota zombie karena masyarakatnya bertingkah seperti makhluk zombie. Perilaku tak lazim dari masyarakat di Kensington Avenue ini karena maraknya peredaran dan pengguna narkotika di daerah ini. Nah, saking maraknya sampai banyak masyarakat di kota tersebut itu yang duduk lemas terkulai di pinggir jalan sambil tertusuk jarum di tangannya, dan bahkan juga ada yang jalan terseret-seret sambil lemas dan tak berdaya seperti zombie gitu. Nah, kita bahas sedikit tentang daerah Kensington Avenue ini, di mana Kensington ini merupakan salah satu tempat lahirnya K&A Gang, di mana K&A Gang ini merupakan salah satu asosiasi kejahatan terorganisir Irlandia Amerika yang terkenal dengan distribusi methamphetamine pada tahun 1980-an. Nah, methamphetamine ini merupakan salah satu stimulan sistem syaraf pusat atau SSP yang biasanya digunakan oleh orang yang mengidap gangguan hiperaktif dan obesitas. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai nih beralih kedudukan, di mana kebanyakan sekarang di Kensington itu pedagang jalanan kulit hitam dan Hispanic yang mengambil alih sebagian besar perdagangan narkoba, terutama heroin, fentanyl, dan juga kokain di Kensington Avenue ini. Nah, Kensington Avenue juga merupakan tempat yang mendapat julukan Drug Walmart, di mana di setiap supermarketnya itu bisa kalian temukan orang yang menjual secara bebas heroin dan juga obat penghilang rasa sakit lainnya yang bisa kalian beli dah di supermarket ini. Lalu, kenapa banyak sih orang-orang pecandu dan juga tunawisma yang tinggal di Kensington Avenue ini? Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Kensington mengalami peningkatan masalah sosial terutama terkait penyalahgunaan narkoba. Beberapa bagian lingkungan sering dikunjungi oleh sejumlah besar orang yang mengalami kecanduan narkoba atau tunawisma. Nah, hal ini terjadi setelah polisi Philadelphia secara paksa memindahkan perkemahan besar orang-orang kecanduan dan juga tunawisma dari sebuah rel kereta api yang ditinggalkan bernama Lehigh Street. Nah, beberapa perkemahan kecil itu terbentuk di rel kereta tersebut. Nah, setelah setahun lah kira-kira setengah tahun berjalan, itu polisi memindahkan perkemahan ini ke maunya polisi itu kayak memindahkan perkemahan ini ke tempat yang lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak penduduk yang kecanduan dan tunawisma tadi itu menyebar di Kensington Avenue. Nah, karena kan si rel kereta api High Street ini berada di pinggiran daerah Kensington Avenue ini, jadinya karena udah itu mau digusur, mereka menyebarlah ke daerah Kensington Avenue-nya. Nah, orang yang menderita kecanduan dan juga tunawisma ini di Kensington Avenue itu dia berkumpul di sekitaran stasiun kereta.
Somerset and Allegheny di taman terdekat dan di jalan-jalan perumahan warga yang khusus lagi warga yang memang dari dulu tinggal di Kensington Avenue. Hal inilah yang membuat masyarakat asli Kensington Avenue itu marah dan menuntutlah ke polisi agar segera memindahkan orang-orang yang kecanduan dan juga tunawisma ini. Nah, karena penggusuran inilah yang membuat suasana di Kensington Avenue ini menjadi berubah seperti adegan di film horor yang menghadirkan makhluk zombie. Nah, suasana ini tuh memang bisa terjadi karena memang orang-orang yang tinggal di pinggiran kota Kensington Avenue ini memang kebanyakan pecandu, tunawisma, bahkan tunasusila yang mereka tuh nggak punya tempat untuk tinggal, bahkan berteduh gitu. Jadi mereka bakal tinggal, duduk, itu lemas di pinggir-pinggiran jalan, di pinggir-pinggiran rumah masyarakat asli dari Kensington Avenue itu. Jadi memang cukup memprihatinkan lah kalau dilihat. Ada juga nih sebagian dari pecandu dan tunawisma ini yang mendirikan tenda di pinggir-pinggir jalan. Yang penting mereka nggak kehujanan aja deh, gitu mungkin di pikiran mereka. Nah, di daerah ini juga akan terlihat lumrah atau banyak banget di jalanannya itu sampah jarum suntik yang bertebaran di mana-mana. Jadi kalau misalnya orang yang ingin berkunjung ke kota Kensington Avenue ini disarankan untuk menggunakan alas kaki supaya kakinya itu nggak tertusuk jarum suntik yang telah digunakan ini. Nah, bahkan di pagar rumah dan tembok-tembok di kota tersebut juga banyak banget coretan-coretan yang membuat tempat ini tuh jadi semakin kumuh dan ya memang terlihat seperti kota zombie. Ya, sebenarnya nggak cuma sampah jarum suntik aja yang ada di tempat ini, tapi juga sampah-sampah lainnya. Jadi ya memang semakin kumuh lah terlihat. Nah, dan untuk pemerintah itu sebenarnya udah melakukan sesuatu lah, sudah bergerak gitu, nggak diam aja. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah setempat itu telah menyediakan penampungan untuk pecandu narkoba. Tapi sayangnya, banyak pecandu yang justru enggan untuk tinggal di penampungan gitu. Karena mereka tuh lebih memilih untuk tinggal di tenda di pinggir jalan, karena mereka merasa lebih bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena kan kalau misalnya di tempat penampungan, itu kan pasti ada yang mengawasi mereka, yang membuat mereka itu nggak bebas melakukan apapun, terutama terus untuk melakukan narkoba. Lalu kenapa ya pecandu narkotika di Kensington Avenue ini bisa terlihat seperti zombie? Nah, ada nih satu pelakunya, yaitu narkoba bernama Flakka. Nah, Flakka ini merupakan jenis narkoba yang cukup murah, tapi memiliki 10 kali lipat efek yang lebih berbahaya daripada kokain. Nah, Flakka ini sering dianggap sebagai kombinasi dari heroin dan juga kokain, atau heroin dan sabu. Tapi faktanya, Flakka itu merupakan obat psikoaktif sintesis jenis amfetamin tipe stimulat atau ATS. Nah, Flakka itu juga mengandung senyawa katinona atau alpha-PFP. Nah, pada dasarnya alpha-PFP ini bukanlah sebuah nama baru, di mana alpha-PFP ini adalah narkotika sintesis yang dibuat dari Tiongkok dan sudah ditemukan sejak tahun 1960-an. Narkoba ini mulanya dipasarkan sebagai alternatif legal untuk ekstasi. Nah, alpha-PVP memiliki efek simultan seperti sabu dan kokain. Akan tetapi, efek simultan yang dihasilkan itu bisa 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan kokain. Pengguna Flakka yang berlebihan itu telah sering banget dikaitkan dengan perasaan cemas yang ekstrim, paranoid, dan halusinasi. Nah, dalam kasus kecanduan yang parah, penggunanya bisa masuk pada fase delirium ekstrim. Nah, fase ini menyebabkan penderitanya mengalami kebingungan parah dan tidak mampu berpikir jernih. Ketika berada di fase delirium ini, pemakai Flakka itu akan cenderung menunjukkan perilaku agresif dan merusak yang bisa mencelakai dirinya sendiri bahkan orang lain. Misalnya, mereka tuh bisa melakukan hal yang sampai ngamuk, memukul, menjarah, dan menjerit-jerit histeris. Bahkan ada beberapa pengguna juga bisa mengalami kejang-kejang. Nah, fase delirium ekstrim inilah yang membuat pengguna Flakka itu jadi bertingkah seperti zombie atau mayat hidup. Karena ada beberapa laporan nih dari polisi lokal yang melihat pengguna Flakka itu menggeliat-geliat di jalan dan matanya tuh kayak tergulung ke belakang gitu, jadi kayak putihnya aja. Jadi memang definisi zombie di dunia nyata. Nah, selain narkoba jenis Flakka tadi, ada juga nih narkoba jenis baru yang namanya Xalazine. Nah, ini merupakan narkoba yang cukup berbahaya yang kini telah berkembang dan ramai digunakan di Amerika Serikat.
Nah, racikan obat penenang ini biasanya digunakan untuk membius hewan, terutama kuda. Lalu dikutip dari laman CNN, narkoba jenis Zalazin ini biasanya juga telah menjadi opioid atau obat penenang yang terus berkembang di Amerika Serikat. Dalam jurnal Injury Prevention, itu hampir sepertiga dari semua kasus overdosis obat penenang di Philadelphia, Amerika Serikat disebabkan oleh Zalazin ini. Lalu pada tahun 2010 hingga 2015, Zalazin ini hanya dideteksi pada 2% kematian akibat overdosis heroin atau fentanyl di Philadelphia. Namun meningkat drastis di tahun 2019, itu melonjak sampai 31% penggunanya. Nah, di jurnal Injury Prevention ini juga mengatakan jika pada manusia, Zalazin ini dapat menekan saraf pusat dan sistem pernapasan yang menyebabkan tekanan darah rendah serta detak jantung melemah. Nah, jika si Zalazin ini dikombinasikan dengan opioid, Zalazin ini bisa menyebabkan kematian saat dikonsumsi. Nah, jadi yang menyebabkan pecandu narkoba di Philadelphia ini berbeda dengan di tempat lain, jadi seperti zombie itu karena dua narkoba ini, Flakka dan juga Zalazin ini. Tapi kalau misalnya para pecandu ini nggak bisa beli dua narkoba ini, mereka akan menggunakan heroin dan juga fentanyl aja gitu. Jadi ya yang penting mereka menggunakan lah gitu, karena emang udah pecandu ya. Jadi ya udah, itu yang membuat mereka tuh tampak seperti zombie di dunia nyata. Nah, Goodmood, kota Philadelphia ini memang kota yang paling terpukul dengan masalah si opioid ini. Nah, pada tahun 2019, kota ini mencatat sekitar 1.150 kematian akibat overdosis. Angka itu terus naik menjadi 1.214 pada tahun 2020 dan diperkirakan mencapai 1.250 pada tahun 2021. Nah, selain itu, Philadelphia juga mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, di tahun 2022 aja, sebanyak 70% penduduk menyebutkan kombinasi kejahatan, narkoba, dan keselamatan publik merupakan masalah terbesar di kota Philadelphia ini. Jadi ya, kombinasi antara narkoba, kejahatan, itu yang membuat kota ini juga enggan lah dikunjungi oleh wisatawan asing. Bahkan warga Amerika Serikat lainnya yang ada di sekitaran Philadelphia aja itu nggak mau gitu loh berkunjung ke kota ini. Nah, karena sudah segitu parahnya kota Philadelphia, khususnya di Kensington Avenue ini, jadi apakah ada perhatian dari pemerintah dan apakah ada solusi? Nah, upaya pemerintah itu sebenarnya udah ada untuk mengurangi pecandu dan tunawisma di Kensington Avenue ini, ya dengan cara membuat penampungan khusus untuk pecandu narkoba. Tapi ya sayangnya masih banyak banget pecandu narkoba itu yang nggak mau tinggal di penampungan tersebut, ya karena kan mereka tuh nggak bebas gitu jadinya. Nah, jadi ya sebenarnya masalah ini tuh masih berlanjut sampai sekarang. Masih kayak pemerintah itu berusaha lah untuk memfasilitasi orang-orang yang kecanduan ini, karena kan mereka itu nggak bisa nih menolong dirinya sendiri. Mereka tuh memang harus ditolong oleh orang lain. Jadi ya sejauh ini sih masih hal itu aja yang baru dilakukan oleh pemerintah. Semoga sih ada perkembangan lah untuk masalah di Philadelphia dan juga Kensington Avenue ini. Tapi ya selain pemerintah juga banyak kok orang-orang yang peduli sama kota ini dan memberikan sumbangan dan juga bantuan lah kemanusiaan untuk menolong pecandu dan juga tunawisma yang ada di Philadelphia tersebut. Jadi kalau misalnya nanya apakah udah ada solusi khusus gitu yang benar-benar mencegah habis-habisan, ya sejauh ini sih belum signifikan lah solusinya. Nah, Goodmood, itu dia penjelasan aku tentang si kota zombie ini. Nah, gimana menurut kalian? Sebenarnya sih, mereka melakukan itu, mereka bisa kecanduan, mereka tunawisma itu kan karena ya masalah di hidup mereka juga ya, yang mungkin mereka nggak punya tempat untuk cerita, atau mereka itu nggak punya teman dekat atau keluarga lah yang peduli sama mereka. Jadi mereka ya pelariannya itu ya ke obat-obatan gitu loh, untuk menenangkan diri mereka sendiri, karena nggak ada orang lain yang menenangkan mereka kan. Jadi ya cobalah tetap perhatikan teman-teman di sekitar kalian, orang-orang di sekitar kalian. Siapa tahu sebenarnya mereka tuh lagi ada masalah, tapi mereka nggak tahu harus cerita kemana. Siapa tahu kan bisa cerita ke kalian gitu loh. Gimana menurut kalian? Ya bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!